Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami menerjemahkan apa maksud firman itu bagi hidup kami secara pribadi. Kami percaya Tuhan menolong kami. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Kami percaya Tuhan mengarahkan hati kami untuk kami terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Beri pewahyuan yang baru buat kami, supaya kami sungguh-sungguh mengikuti apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan dan kami lakukan seturut dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan bersama-sama, gambar dari pokok anggur adalah hal biasa bagi orang-orang Yahudi. Sebab itu digunakan dalam perjanjian lama sebagai lambang untuk bangsa Yahudi. Bahkan selama periode Makabi, mereka bahkan mengadopsinya sebagai simbol nasional mereka. Saya ingin menjelaskan apa toh periode Makabi. Makabi adalah sekelompok orang-orang Yahudi yang pada waktu itu menyerang musuh-musuhnya yang pada waktu itu menguasai Yerusalem. Dan Makabi menang. Sehingga periode itu disebut periode Makabi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dimaksud dengan anggur? Di situ dikatakan bahwa Israel menjadi pokok anggur dari Allah. Dalam Yeremia pasal 2 ayat 21. Namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Saudara perhatikan,
Israel itu diibaratkan seperti pokok anggur atau pohon anggur pilihan bagi Allah. Tetapi kenyataannya menjadi berubah seperti pohon anggur liar. Artinya kegagalan orang Israel di hadapan Tuhan. Bahkan Yesaya pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah taman tanaman kegemarannya, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran, tapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penggunaan gambar pokok anggur dalam Perjanjian Lama menekankan bahwa ketidaksetiaan Israel kepada Allah. Berarti bahwa bangsa itu tidak menghasilkan buah yang dimaksud oleh Allah. Mereka gagal, mereka runtuh karena Israel menjauh daripada Tuhan dan tidak menghasilkan buah apa-apa. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya dengan cara yang sama Tuhan Yesus telah mewakili dirinya untuk menggantikan Israel yang tidak berbuah. Tuhan Yesus menggantikan dirinya untuk menggantikan orang-orang Israel yang disebut pokok anggur itu yang gagal, yang tidak berbuah. Sebabnya saudara, di ayat 1 Tuhan berkata, akulah pokok anggur yang benar. Jadi ada pokok anggur yang gak benar, yang gagal, yang tidak berbuah, yaitu Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus kembali mengulang dalam Yohanes 15 ayat 5 dengan tegas berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Saudara, kita perhatikan bersama-sama dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku kalian tak dapat berbuat apa-apa. Saudara, pokok anggur dengan pohon anggur itu sama. Jadi yang dimaksud dengan pokok anggur itu adalah pohon anggur yang merupakan seluruh tanaman. Jadi saya katakan tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada akar, ada cabang, ada daun, dan semuanya menjadi satu. Jadi bayangan kita bukan hanya batang yang panjang itu saja, bukan. Tapi kalau kita lihat sama-sama, pokok dan pohon itu sama, berarti terdapat ada akar, ada batang, ada daun di situ. Artinya berarti murid-murid dan Tuhan Yesus Kristus itu merupakan satu kesatuan. Tidak bisa berpisah satu dengan yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan
Tuhan Yesus Kristus yang adalah pokok pohon anggur itu, dan murid-muridnya menjadi bagiannya, maka boleh dikatakan yang pertama, Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah satu. Artinya murid-murid di dalam Kristus dan Kristus menyatu dengan murid-muridnya, menjadi ikatan yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya kalau ranting tidak tinggal dalam batang pohon anggur, maka pastilah mati. Kenapa, saudara? Karena bagaimana akan menikmati makanan yang menjadi kehidupan daripada ranting itu. Dengan demikian mereka harus tinggal, harus tetap bersama dengan pohon anggur itu, saudara-saudara. Kalau hari ini murid-murid dan saudara adalah ranting-ranting Tuhan yang sebagai pohon anggur, artinya kita harus menyatu menjadi satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita nggak bisa sendirian. Kita nggak bisa berkata, aku nggak perlu Tuhan. Kita nggak bisa berkata bahwa aku menjadi Kristen, sementara aku akan berjalan sendirian tanpa ada Tuhan Yesus Kristus di dalamku. Menjadi sangat mustahil. Itu sebabnya, saudara, kita lihat bersama-sama. Yang kedua, gambaran pokok anggur dan ranting juga berarti bahwa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dengan Tuhan Yesus Kristus dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Sebab kita ini menggantikan Israel yang sebagai kebun anggur Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang Kristen itu berarti harus di dalam dengan Tuhan Yesus Kristus dan melalui Kristus saja. Kita nggak bisa berkata aku hidup sendirian, gak butuh Tuhan. Bisa, karena kita ini adalah di dalam Tuhan dan selalu dengan Tuhan dan hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa perhatikan pohon anggur. Di situ ada akarnya, di situ ada ranting-rantingnya. Kita perhatikan, ranting-ranting bisa bertumbuh karena ada batang, ada akar yang menopang, memberikan spot atau memberikan makanan untuk kebutuhannya. Demikian juga saya dan saudara. Kalau kita mau tetap hidup rohani kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari-hari yang kita lalui ini, banyak sekali di luaran sana yang memberitakan orang A pindah agama, orang B pindah agama, bahkan ada pendeta yang pindah agama. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya berkata, orang pindah agama, silakan saja. Tapi satu hal pertanyaan kita adalah, apakah orang yang pindah agama itu benar-benar sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan hanya melalui Yesus Kristus dan dengan Tuhan Yesus Kristus hidupnya, atau
dia hanya formalitas untuk beragama, sementara menjadi agama Kristen. Kenapa? Karena nggak mengenal Tuhan Yesus Kristus secara mendalam. Saya pernah berjumpa dengan seorang pendeta. Ketika bicara-bicara, beliau sudah purna tugas atau sudah emeritus. Beliau kesaksian kalau dia percaya Tuhan Yesus Kristus kira-kira 10 tahun sebelum menjadi emeritus. 10 tahun sebelum purna tugas. Mengejutkan. Jadi sebelum waktu 10 tahun dia menjadi pendeta, dia tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Oh saudara, saya ingin katakan, bukan jaminan. Yang menjadi jaminan adalah ketika seorang sudah melekat di dalam Kristus, sudah bertumbuh bersama-sama Kristus, itu akan menghasilkan buah. Karena gambaran yang ketiga adalah pohon anggur dan ranting. Itu berarti menyatu. Dan pohon anggur itu menghasilkan buah. Itu berarti dari apa? Dari rantingnya, sudah. Jadi sekarang tugas ranting itu harus menghasilkan buah. Kalau saya dan saudara sebagai ranting-rantingnya Tuhan Yesus Kristus, maka saudara diharuskan menghasilkan buah. Kalau menjadi Kristen tidak pernah menghasilkan buah, saya yakin orang itu tidak percaya Tuhan Yesus Kristus. Kalau selama menjadi Kristen rupanya tidak pernah menghasilkan buah, berarti orang itu tidak percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena berarti dia tidak melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau melekat di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti ada buah. Karena yang menghasilkan buah itu adalah ranting. Dan ranting itu bisa menghasilkan buah karena ranting itu di dalam pohon anggur itu. Kalau orang Kristen menghasilkan buah karena dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang Kristen tidak menghasilkan buah, berarti dia tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, jangan goyah. Jangan kemudian bertanya-tanya, kenapa kok ada orang pindah agama? Kenapa kok orang ini pindah agama? Kita cek dulu, apakah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Bahkan saya ingin berkata, pendeta pun apakah percaya Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Dan kita nggak bisa menghakimi, oh orang itu tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, orang itu percaya Tuhan Yesus Kristus. Nggak bisa. Yang tahu adalah diri pribadinya. Dan kita hanya melihat bagaimana buahnya. Itu sebabnya saudara, perlu kita tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang di mana Tuhan Yesus Kristus menjadi pokok anggur yang benar. Yang kedua saudara, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya.
berada di dalam Kristus, yang dimiliki orang percaya adalah sukacita. Dan tanggung jawabnya apa kita sebagai orang percaya? Menghasilkan buah. Nah, supaya buah itu tetap terus-menerus berbuah dan semakin banyak, ya kita harus tetap terus-menerus ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita perhatikan bersama-sama kata mainate en emoi. Dalam kasus bahasa Yunani memakai kata auris, konstantif imperatif aktif, dari kata meno. Satu-satunya cara untuk terus menghasilkan buah adalah mempertahankan hubungan spiritual kita dengan Kristus Yesus. Itu menjadi pokok yang penting, itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting apabila kita mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang sebagai pokok anggur itu. Sebab kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita akan terpisah dari pokok anggur dan akibatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perlunya kita tinggal di dalam Tuhan. Ini sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa? Karena kata menate en emoi itu artinya berarti ini terus menerus. Hubungan yang baik. Tinggal di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen tidak pernah berhenti untuk bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang Kristen tetap ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus. Ini Paulus, saudara. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, seorang rasul seperti Paulus itu hidupnya adalah di dalam Kristus Yesus. Dan hidupnya adalah untuk Kristus Yesus. Tidak mementingkan dirinya sendiri. Tidak mementingkan segala kebutuhannya sendiri. Tapi semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi kalau saya dan saudara percaya Tuhan Yesus Kristus, tetap tinggal bersama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita cari di dunia ini? Ketenaran, kesuksesan, harta benda, kita harus tinggalkan itu. Karena apa? Kita harus tetap melihat kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab sedikit lengah, hati-hati saudara, kita bisa jatuh. Tetap di dalam Tuhan. Nah saudara, pertanyaan kita adalah, untuk tinggal di dalam Kristus berarti harus apa? Yang pertama saudara, untuk tinggal di dalam Kristus berarti kita harus terus fokus pada Tuhan Yesus dan mempelajari firman-Nya. Ini dua hal yang tidak terpisahkan. Itu sebabnya saya nyatakan menjadi satu bagian, satu perikop. Fokus pada Tuhan Yesus dan mempelajari firman-Nya.
Dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dengarkan saudara, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tinggal di dalam Tuhan, fokus kepada Tuhan. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang, uang, uang. Loh saudara, apa yang dicari orang dunia adalah uang. Bagi dalam wabah COVID-19 ini, apa yang dicari orang-orang dunia? Uang. Apa yang dicari orang-orang dunia? Jabatan. Apa yang dicari orang dunia? Ketenaran. Apa yang dicari orang percaya? Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, Pak, itu teori, Pak. Karena kenyataannya kalau nggak makan, nggak bisa. Itu teori, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Kristen membisu semua. Justru orang-orang lain yang perhatikan aku. Apakah aku gak tertarik dengan mereka? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat tentang Elia. Elia gak pernah protes kepada Tuhan. Kenapa dia harus tinggal di Sungai Kerit dan Tuhan gak mengirimkan orang untuk memberikan makanan, tetapi justru Tuhan memakai burung gagak untuk memberikan makanan. Artinya apa saudara? Kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan itu akan memberikan kepada kita jauh dari apa yang sungguh-sungguh kita rindukan. Artinya apa yang kita rindukan itu Tuhan akan melampaui segala apa yang kita rindukan. Yang terpenting adalah kita fokus kepada Tuhan, dan fokus pada Tuhan itu kita terus berupaya bagaimana itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita fokus pada Tuhan, kita mempelajari firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Itu berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian dalam hidupnya, sehingga dia tidak pernah goyah. Dan kalau dua hal ini terjadi, poin berikutnya kita perhatikan bersama-sama, masih dalam ayat 17. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini janji Tuhan gak main-main. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sudah berkata, berarti kalau aku minta ini, itu dan sebagainya pasti dikehendaki, Pak. Saya berkata, apakah itu penting bagi kita? Kalau itu penting bagi kita, yakinlah Tuhan akan memberikan. Kalau itu penting bagi kita. Tetapi yang jelas Tuhan mendengarkan setiap keluh kesah kita. Tuhan mendengarkan setiap tangisan kita. Tuhan melihat segala pergumulan kita ketika kita fokus dan merenungkan firman. Kedua saudara, tinggal dalam Kristus berarti hidup seturut dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita sebagai orang percaya, berarti kita harus hidup sesuai dengan teladan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Seperti aku menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Oh saudara, kita perhatikan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus.
tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus Kristus bersama dengan Bapa, kita juga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus berarti di dalam kasih Tuhan yang besar. Kalau kasih Tuhan yang besar itu menjadi teladan buat saya dan saudara, pasti hari ini di masa-masa wabah virus corona, kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lain, kita akan berkata, kita akan mengasihi mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlunya kita saling mengasihi. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesimpulannya adalah supaya kita terus bertumbuh dalam iman, dan iman kita ini tidak goyah oleh dunia ini, kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan, yang digambarkan seperti pohon anggur, supaya kita terus berbuah. Itu harus tetap tinggal dalam Kristus. Tinggal di dalam Kristus berarti fokus pada Tuhan dan firman-Nya, serta mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara di masa COVID-19 ini, saudara tetap tegar dan nantikan janji Tuhan. Pasti saudara sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan itu sebabnya kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Berkati untuk seluruh pendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang menolong mereka, mengangkat mereka, sehingga kalau mereka ada kesulitan keuangan, Tuhan, Engkau yang membantu mereka untuk menyelesaikan semuanya. Kalau mungkin ada yang kekurangan makanan, Tuhan, kami yakin Tuhan akan memakai banyak orang, mengetuk hati setiap orang yang mau dipakai Tuhan, dan mereka akan membagi berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong kami, berdaulat atas hidup kami. Kami tunduk kepada otoritas yang daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, dalam hidup kami bersandar, berserah kepada Tuhan. Tuhan beri kesehatan buat kami, Tuhan beri kekuatan buat kami, Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi kami, supaya nyata bahwa hidup kami hidup karena kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus berkati kami, dan biarlah kami menerima berkat dari firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dan memberikan sukacita. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi saudara, oleh karena saudara dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan menuntun. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan ada bersama dengan saudara. Diberkati saudara di rumah, diberkati setiap aktivitas saudara, diberkati ekonomi saudara, diberkati setiap kegiatan saudara, sebab engkau ada di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.